Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang akan kita bahas sekarang yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas menentukan perbandingan dua besaran, nah sekarang dengan satuan yang berbeda. Kenapa dikatakan dengan satuan yang berbeda? Nah, kita akan bahas melalui contoh supaya kalian lebih paham. Contoh yang pertama, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kakal energi. Nah, kenapa perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Karena di sini dibandingkan 4 keping dengan 100 kakal energi. Keping dengan kakal energi itu merupakan satuan yang berbeda. Nah, contoh yang kedua, sepeda motor ayah menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya. Di sini yang dibandingkan adalah 40 km. Kilometer merupakan satuan dari jarak dengan liter. Liter ini satuan volume. Ini satuan yang berbeda juga. Oke, contoh selanjutnya, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.50 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, kenapa perbandingan dengan satuan yang berbeda? Karena satu satuan rupiah dan satu satuan dolar Amerika Serikat. Untuk perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, biasanya soal-soal yang sering muncul adalah soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi kita bahas ini. Di sini sudah saya sajikan rumus. Ini bisa kita sebut sebagai rumus Jokowi supaya mudah kita ingat. Jokowi kan presiden kita ya. Jadi supaya lebih mudah diingat, kita sebut sebagai rumus Jokowi atau segitiga Jokowi, di mana J ini adalah jarak, di mana satuannya biasanya adalah kilometer, meter, sentimeter atau desimeter. K ini adalah kecepatan, di mana satuannya biasanya adalah kilometer per jam atau meter per menit atau sentimeter per sekon atau detik. Sementara W ini adalah waktu dan satuannya adalah jam. Oke, jadi ini rumus JKW atau rumus Jokowi. Untuk mencari jarak, maka rumusnya adalah K dikali W. Jadi kalau ke samping sini dia dikali, dan kalau dia ke bawah dia dibagi. Oke? Jika jarak yang ditanyakan, maka rumusnya adalah K dikali W. Kecepatan dikali waktu. Ini. Dan jika K yang ditanyakan, supaya kalian lebih paham, bisa kalian tutup dulu K-nya. Jika K-nya yang ditanyakan, maka kita tutup K, maka yang tersisa adalah J dibagi W, jarak dibagi waktu. Dan jika waktu yang ditanyakan, kita tutup W-nya, maka yang tersisa adalah J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. Oke, jadi seperti itu cara melihat rumusnya. Jika J yang ditanyakan, maka kita tutup J, maka yang tersisa adalah K dikali W. Dan jika K yang ditanyakan, maka J dibagi W. Dan jika W yang ditanyakan, maka J dibagi K. Oke. Supaya kalian lebih paham pengoperasian rumusnya, kita masuk ke contohnya. Ini sudah saya sediakan contoh. Andi bersepeda dari rumah ke sekolah yang jaraknya 14 km. Jika Andi menempuh jarak tersebut dalam waktu 2 jam, berapakah kecepatan bersepeda Andi? Ya, jadi yang ditanyakan adalah kecepatan, maka rumusnya adalah J dibagi W atau jarak dibagi waktu. Kita tuliskan dulu. Jadi yang ditanyakan adalah K, berarti J per W. Oke, di soal diketahui jaraknya berapa? Jaraknya adalah 14 kilometer. Kita ganti J-nya dengan 14 kilometer. Sementara W-nya, waktunya diketahui adalah 2 jam. Maka kita ganti W-nya dengan 2. Nah, sekarang kita sisa selesaikan. 14 dibagi 2 itu adalah 7. J
Jadi kecepatan bersepeda Andi adalah 7 kilometer per jam. Oke, sekarang kita bahas contoh yang ada di buku paket kalian. Silahkan dibuka buku paketnya. Ini Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya selama melewati 3 lintasan. Pemberhentian pertama 8 km dalam 20 menit, pemberhentian kedua 12 km dalam 24 menit, dan pemberhentian ketiga 24 km dalam 40 menit. Pada lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Ya, jadi di sini untuk mengetahui di lintasan mana Agung mengendarai sepeda dengan cepat, maka tentu saja kita harus mencari kecepatan di masing-masing lintasan. Berapa kecepatan Agung di lintasan pertama, berapa di lintasan kedua, dan berapa kecepatannya di lintasan ketiga, supaya bisa kita bandingkan, oh ternyata di lintasan ini Agung mengendarai sepeda dengan cepat, atau di lintasan ini Agung melintasi sepeda dengan lambat. Oke, langsung kita bahas di alternatif penyelesaiannya. Ini. Oke, yang pertama kita cari kecepatan Agung di lintasan pertama. Jadi katanya di lintasan pertama 8 km dalam 20 menit. Ini kita cari kecepatannya di lintasan pertama. Nah, ingat tadi rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalian harus mengingat rumus Jokowi, JKW. Nah, karena kecepatan yang ditanyakan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Oke, kita bahas di lintasan pertama. Agung menempuh 8 km dalam 20 menit. Berarti kecepatannya sama dengan 8/20. Karena jaraknya 8 kilo dan waktunya 20 menit, maka J/W 8/20. Ini 8/20 bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi kecepatan bersepeda Agung di lintasan pertama adalah 2/5 km per menit. Nah, nanti kita bahas ya kenapa diubah ke 4/10. Kita langsung ke lintasan kedua dulu. Jadi di lintasan kedua Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Jadi rumusnya sama, karena masih kecepatan yang ditanyakan, J/W atau jarak per waktu. Jaraknya 12 dan waktunya 24, makanya 12/24. Ini masing-masing dibagi 12, kita sederhanakan. 12 dibagi 12 sama dengan 1, dan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi kecepatan bersepeda Agung di lintasan kedua adalah 1/2 km per menit. Nanti kita bahas ini kenapa bisa berubah menjadi 5/10 setelah kita bahas di lintasan ketiga. Oke, sekarang ke lintasan ketiga. Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Nah, kecepatannya adalah 24/40. 24/40 ini masing-masing kita bagi dengan 4. 24 dibagi 4 sisa 6, dan sama dengan 6 maksud saya, dan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Berarti kecepatan Agung di lintasan ketiga adalah 6/10 km per menit. Nah, sekarang kita sudah dapat kecepatan pertama 2/5, di lintasan kedua 1/2, dan di lintasan ketiga 6/10. Nah, sekarang kita mau bandingkan yang mana yang lebih besar, 2/5, 1/2, atau 6/10. Nah, supaya kita lebih mudah untuk membandingkan, maka kita harus samakan dulu penyebut dari ketiga pecahan ini. Nah, kira-kira penyebut berapa yang bisa supaya ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang sama.
Nah, tentu saja penyebut yang paling besar, penyebut 10. Jadi makanya di lintasan kedua, kecepatan di lintasan kedua ini, 1/2 ini kita jadikan penyebut 10. Nah, supaya jadi penyebut 10, otomatis 2 ini kita kalikan dengan 5. Ketika dibawa atau penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya yang di atas juga harus dikalikan dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, sekarang sudah jadi penyebut 10. Ini sama saja ya, nilainya sama saja. Angkanya yang berubah, perubahan angka, tetapi nilai ini tetap sama. 5/10 ini sama juga dengan nilainya 1/2. Sama juga dengan nilainya 12/24. Hanya saja angkanya yang berubah tapi nilainya tetap sama. 5/10 ini sama dengan 1/2 juga. Ya, jadi ini di lintasan kedua sudah menjadi penyebut sama dengan di lintasan ketiga. Maka kita bisa bandingkan, oh ternyata di lintasan kedua ini lebih kecil, kecepatannya lebih kecil dibandingkan lintasan yang ketiga. Berarti lintasan ketiga masih lebih cepat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan lintasan yang pertama. Di lintasan yang pertama kan kita tadi dapatkan 2/5. Nah, kita juga mau jadikan penyebut 10 supaya bisa kita bandingkan. Supaya bisa menjadi penyebut 10, maka 5 ini harus kita kalikan dengan 2. Nah, karena kalau pecahan, jika penyebutnya dikalikan dengan 2, supaya tidak merubah nilainya, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Maka ini 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi kita sudah dapatkan kecepatan di lintasan pertama adalah 4/10 km per menit. Nah, sekarang semuanya sudah penyebut 10, maka bisa kita langsung bandingkan yang mana yang lebih cepat atau yang mana yang lebih besar. Ya, jadi tentu saja 4/10 ini lebih kecil dibandingkan 5/10 dan lebih kecil dibandingkan 6/10. Ya, saya tuliskan di sini. Jadi 4/10 ini tentu saja lebih kecil dari 5/10 dan lebih kecil, 5/10 juga ini lebih kecil dari 6/10. Jadi tentu saja yang tercepat, lintas Agung menempuh kecepatan yang paling cepat di lintasan ketiga, ya 6/10. Oke. Dan yang paling lambat adalah di lintasan pertama, 4/10 atau 2/5. Ya, makanya disimpulkan di sini 2/5 kecil 1/2 kecil 6/10, karena 4/10 ini adalah nilai dari 2/5 juga, 2/5, dan lebih kecil 5/10 ini adalah nilai dari 1/2, dan 6/10 itu adalah 6/10. Ya, jadi Agung paling cepat saat berada di lintasan ketiga, dan paling lambat di lintasan pertama, 2/5. Oke.